Berlatar belakang di sebuah kota kecil yang bernama Ogden Mars yang tenang, cerita film ini dimulai. Populasi penduduk yang ada di kota ini tidak begitu banyak, hanya sekitar 1.260 jiwa, sehingga umumnya penduduknya sudah saling mengenal. Sebagian pekerjaan mereka adalah sebagai petani. Ketentraman kota mulai terusik ketika suatu hari seorang warga dengan wajah yang bengis datang ke tengah pertandingan baseball yang sedang berlangsung sambil membawa shotgun. Seketika semua orang yang ada di situ menjadi panik, tapi tentu saja mereka mengenal orang tersebut. Rory namanya. Sheriff David yang ada di situ segera menghampiri Rory dan berusaha menenangkannya. Dia nampak seperti orang yang sedang bingung. David beranggapan dia sedang mabuk dan menyuruhnya menurunkan senjatanya. Bukannya menuruti perintah David, Rory malah bermaksud menembak sheriff tersebut. Dengan sigap, David lalu menembaknya. Peggy, istri Rory, datang ke rumah makam untuk melihat jenazah suaminya, sekaligus mengkonfirmasi pada David apa alasannya sampai menembak mati suaminya. Isu yang berkembang di masyarakat bahwa David sampai menembak Rory hanya karena dia mabuk. Sebagai seorang sheriff dan orang yang cukup mengenal Rory dan keluarganya, David merasa terpukul. Judy, istrinya David, hanya bisa memberikan support kepada suaminya. Saat di kantor polisi, David mendapat kabar dari Jim yang mengotopsi jenazahnya Rory bahwa tidak ada kandungan alkohol pada tubuhnya. Hal itu membuat David bingung. David kemudian kembali ke lokasi terjadi penembakan. Di sana tampak sepi, hanya terlihat Ben yang sedang duduk sendiri seperti orang linglung. David pun menyapanya, tapi Ben meresponnya dengan ekspresi yang kosong lalu pergi. Sementara itu, Judy yang adalah seorang dokter kedatangan Dedra untuk memeriksakan kondisi Bill suaminya yang bersikap aneh tidak biasanya. Setelah diperiksa, Judy meyakinkan Dedra bahwa suaminya itu baik-baik saja. Pada malam harinya, di rumahnya Bill, sikapnya semakin terlihat aneh dan tentu saja kekhawatiran dirasakan Dedra. Terdengar suara mesin yang berasal dari lumbung padi yang tak henti memecah kesunyian malam. Dedra pun bergegas mencari Bill yang dikiranya ada di dalam lumbung tersebut. Tiba-tiba terdengar teriakan Nicholas, anaknya. Dedra pun berlari kembali ke rumah mencari anaknya. Nicholas tampak ketakutan dengan sikap ayahnya, kemudian mengajak ibunya bersembunyi di lemari. Mengetahui istri dan anaknya ada di lemari, Bill menguncinya dari luar lalu membakar rumahnya sendiri. Mendengar hal tersebut, David dan Judy langsung menuju lokasi kejadian. Di sana api masih melahap rumah itu, sedangkan Bill terlihat seperti orang bodoh dengan ekspresi yang kosong. Istri dan anaknya meninggal di tengah kobaran api dalam lemari yang terkunci. Judy sangat shock dengan kejadian yang menimpa keluarga itu. Bill pun dimasukkan ke dalam sel yang tersedia di kantor polisi. Di sana, dia bersikap dingin dan membeku, membuat Deputi Russell menjadi heran. Di waktu yang bersamaan, sekelompok pemburu menemukan mayat tentara penerjun payung yang sudah mulai membusuk di dalam hutan. Sheriff David dan deputinya langsung menyisir area hutan dan sungai hingga mereka menemukan bangkai pesawat militer di dasar sungai. Anehnya, mereka tidak pernah mendengar kabar laporan soal hilangnya pesawat militer. David pun merasakan adanya keganjilan. Aliran sungai yang mengalir ke kota mulai menjadi perhatian David. Dia khawatir kejadian aneh yang menimpa beberapa penduduknya mungkin ada kaitannya dengan air sungai yang sudah tercemar. David kemudian menemui wali kota dan memintanya untuk menutup aliran sungai karena curiga dengan kondisi yang terjadi. Tentu saja wali kota membantahnya dan beranggapan bahwa David hanya terlalu mengada-ngada dengan kecurigaannya. Saat sedang di kantor polisi, Russell melihat di dalam sel ada bercak-bercak darah dan Bill tergeletak di sana. Pikirnya Bill sudah mati.
Ternyata tidak. Tiba-tiba dia bangun dan menyerang Russell dan David. Beruntung troli besi menjadi pelindungnya. Sinyal ponsel pun mendadak hilang di kota tersebut. Bahkan kota yang biasanya ramai mulai terlihat sepi. Sebuah mobil yang sepertinya sedang memata-matai kota tersebut kabur ketika didekati David. Dan ketika David masuk ke rumah makam untuk melakukan pengecekan, Jim menyerangnya dan ingin membunuhnya. David melakukan perlawanan dan Jim yang sudah seperti sosok mayat hidup itu pun berhasil dihentikan. Kota Odenmarsh sepertinya benar-benar sedang menghadapi hal serius dengan kondisi penduduknya yang mulai berubah menjadi liar dan ganas. Khawatir dengan keadaan yang ada, David meminta Judy untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya. Tapi istrinya itu menolak. Dia berniat membantu warga kota sebisanya. Selang beberapa menit kemudian, kota tersebut telah dikepung oleh banyak sekali tentara. Mereka mengumpulkan semua penduduk di tengah lapangan dan melakukan pemeriksaan berdasarkan suhu tubuh setiap orang. Melihat prosedur yang dilakukan para anggota militer, Judy sebagai seorang dokter paham benar dengan apa yang terjadi. Prosedur yang mereka lakukan tentu berhubungan erat dengan sebuah wabah virus yang melanda kota mereka. Kota Odenmarsh pun dikarantina dan dijaga ketat oleh militer bersenjata lengkap. Suasana sedikit menjadi kacau ketika Judy dipisahkan dari David karena suhu tubuhnya yang naik. David tidak terima dan berusaha melawan. Dia yakin suhu tubuh istrinya naik karena kondisinya yang sedang hamil. Judy terus berontak dan berteriak hingga dibawa ke ruang isolasi, sedangkan David dilumpuhkan petugas. Penduduk yang dianggap sehat dan tidak terinfeksi kemudian diberi tanda pada pergelangan tangan masing-masing. Sedangkan para penduduk yang sudah terinfeksi dan mulai gila akhirnya memberontak menjebol pagar-pagar yang mengurung mereka. Kekacauan terjadi dan tidak ada pilihan lain bagi tentara selain berupaya membasmi mereka. Usaha itu gagal. Pihak militer mundur meninggalkan para penduduk lain yang masih dikarantina di sebuah camp. Tempat itu pun dikuasai oleh mereka yang sudah terinfeksi dan menjadi gila. David berhasil kabur dan bermaksud kembali ke camp untuk menolong Judy, dan Russell turut membantunya. Ketegangan yang sangat mencekam terjadi di camp saat Judy nyaris terbunuh oleh seorang warga yang sudah terinfeksi. Beruntung David datang tepat pada waktunya. Selain menolong Judy, mereka pun membantu menyelamatkan Becca yang kebetulan ada di situ. Kota yang tentram itu kini nampak porak-poranda. Penduduknya saling membunuh di sana-sini. Mereka lalu berjalan kaki sambil mencari mobil untuk menyelamatkan diri dari kekacauan yang sudah terjadi di kotanya. Hingga akhirnya mereka sampai di halaman rumah Scotty, pacar Becca. Nyaris kepergok para anggota militer, David dan yang lain sembunyi di lumbung milik keluarga Scotty. Melihat keluarganya diusik, Scotty keluar dari persembunyiannya. Bermaksud menghalau para tentara, namun akhirnya dia ditembak, bahkan mereka membakarnya. Lumbung tempat persembunyian David pun tak luput dari pemeriksaan, namun seorang tentara berhasil dilumpuhkan. Dari keterangan si anggota, mereka hanya mengikuti perintah saja, dan tidak mengetahui daerah apa di situ. Terlebih, hal apa yang sedang terjadi di kota itu. Dan akhirnya, si anggota dilepaskan dengan sebuah kesepakatan. Pada pagi harinya, mereka tiba di rumah David. Judy tampak sedih dengan situasi yang menimpa kota mereka. Odenmarsh telah hancur, maka mereka pun harus berkemas. Ketika sedang berada di ruangan bayi yang sudah dipersiapkan Judy untuk kelahiran anaknya nanti, bahaya mengancam. Istri dan anak Rory yang sudah terinfeksi menyandera Judy dan menyerang David. Kembali lagi, Russell menyelamatkan David dengan sebuah tembakan ke arah anak Rory.
Akan tetapi, Judy berprasangka bahwa Russell juga telah terinfeksi. Tapi David menolak anggapan itu karena Russell lah yang telah menolong mereka. Ketika sedang mengendarai mobil, sebuah helikopter muncul dan memaksa David harus mengarahkan mobil tersebut bersembunyi di tempat pencucian mobil. Sialnya, ancaman lain terjadi di tempat itu. Mesin mendadak beroperasi dan sekelompok orang yang sudah terinfeksi menyerang mereka dengan memecahkan kaca mobil. Malang bagi BK, dia meninggal saat sebuah tali dililitkan ke kepalanya dan diseret keluar dari mobil. Judy berusaha menolong, namun sudah terlambat. Sesaat berserang, mobil David yang sudah kosong diledakkan oleh helikopter tadi. Ketiganya pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sebuah mobil melintas, Russell menghalau dengan melepaskan ranjau di jalan raya. Mobil itu pun jungkir balik dan berhasil dihentikan. Saat pengemudinya diinterogasi, terungkap fakta bahwa mereka sengaja diperintahkan untuk mengirimkan senjata biologis ke sebuah daerah yang penuh limbah di Texas dengan pesawat. Namun pesawat itu mengalami kecelakaan sehingga akhirnya kota Ogden Mars lah yang terkena dampaknya. Hal itu membuat David sangat marah. Dari interogasi itu pula didapat keterangan bahwa waktu inkubasi tinggal 48 jam saja sebelum kota itu dimusnahkan dari jauh. Tanpa diduga, Russell menembak mati pengemudi tersebut. Konflik pun mulai timbul di antara ketiganya. Russell diyakini telah terinfeksi, bahkan ia menodongkan pistol ke arah David dan Judy. Dengan pintar, David akhirnya mampu melumpuhkan Russell. Meskipun telah sedikit terinfeksi, Russell yang memiliki hubungan baik dengan David sekali lagi menolong David dengan mengorbankan dirinya menjadi pengalih perhatian pihak militer yang sudah memblokade jalan. David dan Judy berhasil melintasi perbatasan di tengah gelapnya malam. Tiba di Quick Pills, sebuah toko persinggahan bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh bermaksud mencari kendaraan dan makanan. Judy mendapati banyak mayat yang luka bakar di sana. Di tempat itu, orang-orang sepertinya dikumpulkan, dibunuh secara massal, lalu dibakar. Sekalipun orang tersebut terindikasi sehat. Dan tanpa sengaja, David mendengar komunikasi antara Dio yang menyatakan bahwa kota mereka itu akan segera dibumi hanguskan dari jarak jauh dalam beberapa menit saja. David pun segera bergegas mencari keperluan yang mereka butuhkan. Namun lagi-lagi, beberapa orang yang sudah terinfeksi mendadak muncul dan berupaya membunuh David dan Judy. Tidak ingin mati konyol, David melawan sebisa mungkin dengan dibantu sang istri. Sebuah kunci truk berhasil direbut dan kemudian David memacu sekencang-kencangnya truk besar itu meninggalkan kota Ogden Mars. Beradu cepat dengan perhitungan countdown yang ada di radio truk tersebut. Beberapa saat berselang, sebuah ledakan mahadahsyat terjadi di kota Ogden Mars. Efek ledakan itu bahkan menghempas truk yang dikendarai David yang sudah cukup jauh meninggalkan perbatasan kota itu. Tapi Dewi Fortuna masih melindungi suami istri ini. Keduanya selamat. Mereka pun menyongsong kehidupan yang baru di kota yang baru pula.